Jadi tawasul kepada Nabi SAW setelah wafatnya Nabi ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kita ingin menyebutkan bahwa bertawasul itu ada landasan Qur'annya, landasan sunnahnya, praktek dari para ulamanya. Lalu Anda yang menyebutkan tawasul bagi orang mati itu terlarang, dalilnya apa? Gak boleh bikin bid'ah baru. Anda yang mengada-ngada nih atas nama agama, melarang sesuatu padahal agama membolehkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Uzza dan yang lainnya dalam rangka untuk menyembah Allah. Perhatikan sini. Jadi mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk menyembah apa? Allah. Jadi mereka masuk dalam kesyirikan dalam bab syafaat. Akan tapi tatkala mereka minta syafaat kepada sesembahan-sembahan mereka disertai dengan peribadatan. Disertai dengan peribadatan sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Entah dengan menyembelih untuk mereka, entah dengan meminta kepada mereka, ya, entah dengan ketundukan, ya, kerendahan di hadapan sembahan-sembahan mereka tersebut, sehingga mereka bukan hanya sekedar bertawasul secara murni, tetapi disertai dengan peribadatan-peribadatan kepada sembahan-sembahan tersebut. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, ya Rasulullah tolong saya, ini kesyirikan seperti ini. Turunkanlah hujan bagi saya, ini kesyirikan, berarti minta kepada Nabi. Beda kalau permintaannya dalam bentuk tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kesyirikan, ini hanyalah apa? Bid'ah. Adapun hadis orang buta tadi adalah minta doa Nabi tatkala Nabi masih hidup. Tidak jadi masalah. Kita sepakat bahwasanya doanya orang yang hidup, ya, itu bermanfaat. Kemudian tawasul seperti ini, kenapa kita cegah dan kita larang, kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dan ini kenyataan. Saya tanya sama antum ya, sekarang logikanya begini. Kita sekarang mungkin ingin meminta sesuatu kepada presiden kita, Pak SBY hafizahullah ta'ala. Ada permintaan yang ingin kita minta dari Pak SBY. Tapi kita tahu, kalau kita menemui Pak SBY, karena Pak SBY tidak kenal sama kita, mungkin kita ditolak atau kita diusir karena beliau sangat sibuk dan macam-macamnya mungkin ya. Sehingga kita tidak pede untuk minta langsung kepada Pak SBY. Sehingga akhirnya kita minta melalui perantaranya, menteri yang dekat dengan Pak SBY. Akhirnya tatkala kita ingin minta sesuatu kepada Pak SBY, kita pun pergi ke menteri tersebut. Namun yang jadi masalah, tatkala kita pergi ke menteri tersebut, kita mengatakan, Pak Menteri, tolong Pak Menteri, kasihan saya Pak Menteri. Kita benar merendah kepada siapa? Pak Menteri tadi. Sehingga SBY kita lupa, pengagungan terhadap SBY kita lupa. Pengagungan kita berpindah kepada siapa? Menteri. Ini yang kita khawatirkan terjerumus dalam kesyirikan. Antum bisa bayangkan orang yang pergi ke menteri, dia merengeknya kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawasulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hukumnya mereka udah beranggapan kalau misalkan seperti itu memang udah khilafiyah gitu Ustaz. Tidak bisa kita bilang bagaimana masalah ini, meskipun khilafiyah kita harus tegas. Kita harus tegas karena ini pintu-pintu. Sekarang masalah kuburan, pergi kuburan, beribadah ke kuburan. Kalau orang bilang ini khilafiyah, ada saja khilafnya. Ada saja ulama yang mengatakan boleh beribadah di kuburan. Ada saja. Ya. Namun kita bilang ulama tidak maksum. Hadis-hadis Nabi begitu banyak menegaskan larangan untuk beribadah di kuburan dan mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur. Nanti ada yang mengatakan boleh minta kepada mayat. Ada ulama ada yang boleh kan, ada yang boleh kan.
Akhirnya apa? Ini masalah khilafiyah, padahal syirik atau tauhid. Oleh karena kita mengatakan meskipun ada sebagai ulama yang bolehkan, namun kita bilang bahwasanya para salaf tidak ada yang bolehkan. Itu ulama mutaakhirin, abad ke-8 atau abad ke-9 yang bolehkan tersebut. Adapun kalau kita buka buku-buku terdahulu tidak ada pernyataan seperti ini. Nah, kita katakan kalau tawasul kepada Nabi adalah bid'ah selama tidak mengantarkan kepada bentuk peribadatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perhatian bagi kita. Jangan mudah-mudah kita memvonis orang musyrik. Karena bisa jadi orang tidak terjerumus dalam syirik, kita katakan syirik. Bisa jadi hanya sekedar apa? Kita katakan syirik. Bisa jadi hanya sekedar apa? Bid'ah. Tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin melanjutkan pembahasan di video sebelumnya berkaitan dengan tawassul. Sudah kita katakan sebelumnya bahwa bertawassul itu tidak berarti menyembah sesuatu selain Allah. Bertawassul dengan wali, kata Sayyid Muhammad, itu artinya bertawassul dengan amal solehnya, dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, wali hidup ataupun wali yang sudah mati, statusnya sama sebetulnya, sama-sama boleh. Kenapa? Karena amal soleh dan kedudukannya di sisi Allah, kedudukan wali di sisi Allah itu tidak lenyap seiring dengan matinya yang bersangkutan. Jadi justru dengan matinya seorang wali, dia masuk ke alam kehidupan yang lebih sempurna ketimbang alam dunia. Makanya saya terheran-heran dengan orang yang mengatakan tawassul itu boleh kalau dengan amal soleh, juga boleh kalau dengan orang yang masih hidup, tapi nggak boleh kalau sudah mati. Itu alasannya apa ya? Ada dalilnya atau tidak? Tidak ada dalilnya. Saya tidak menemukan dalilnya. Dan yang mengharamkan harus menyertakan dalil. Dan sekarang kita akan menyertakan dalil-dalil kebolehan bertawassul, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun pernyataan para ulama Islam sepanjang sejarah. Oke? Setelah kita paparkan ini, kita berhak menanyakan dalil keharaman kepada mereka-mereka yang mengharamkan tawassul. Ya, saya akan mulai dengan referensi yang ada dulu. Mawsu'a Sayyidi Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari. Al-Ghumari ini mengarang sebuah kitab, judulnya sangat bagus dan ini bisa menjadi referensi untuk menyajikan dalil-dalil terkait kebolehan tawassul. Ingat ya, tawassul itu bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau ada orang melakukan, jangan Anda tuduh itu sebagai bid'ah dan kemusyrikan, karena itu ada dasarnya dalam Al-Quran, hadis yang sahih, dan praktek para ulama sepanjang zaman. Oke? Yang mengharamkan itu saya juga heran ya, dari mana mereka itu landasannya. Ithaful Adhkiya bijawazit tawassul bil anbiya'i wal awliya. Ya, di Mawsu'ah Al-Ghumari jilid ke-14. Jilid ke-14. Satu, dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Lihat, Anda kalau teliti membaca ayat Al-Quran, Anda akan menemukan tidak ada persoalan serius sama sekali dengan tawassul itu. Karena Al-Quran sendiri sejak awal membolehkan itu. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka ketika menzolimi diri mereka sendiri itu, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad, artinya bertawassul dengan Nabi Muhammad. Fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasul juga memintakan ampunan untuk mereka. Apa lanjutannya? Apakah Quran mengatakan musyrik? Kalau orang menzolimi dirinya sendiri, kemudian datang ke Nabi, bertawassul dengan Nabi, menjadikan Nabi sebagai perantara. Oke. Kemudian mereka beristighfar, lalu Rasul pun memintakan ampunan kepada mereka, mintakan ampunan untuk mereka. Apa jawaban Al-Quran? Lawajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Al-Quran tidak mengatakan bahwa orang yang bertawassul kepada Nabi itu musyrik. Justru dengan Anda bertawassul kepada Nabi, maka harapan Anda itu besar kemungkinan akan dikabulkan. Allah menerima pertaubatan Anda, Allah menjadi sosok yang pengasih untuk Anda. Apa komentar Al-Ghumari terkait ayat ini? Dengarkan. Fahadhil ayat yang tadi saya sebut itu, wa in kanat nazalat bisababil munafiqin al-mutahakimin ila taghut, sekalipun dia turun dalam konteks orang-orang munafik yang berhukum dengan taghut, artinya sesuatu selain Allah gitu ya. Fahiya ammah, dia itu bersifat umum. Bukan saya ngomong ya. Ahli usul fiqih dari Maroko, Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari,
19 jilid karangannya. Amatun tashmal kulla asin wa muqassirin, mencakup semua orang yang bermaksiat dan orang-orang yang lalai, termasuk orang muslim. Kalau dia ingin diampuni oleh Allah, Al-Quran lihat bagaimana menggariskan jalan. Kita datang ke Nabi dalam arti bertawassul kepada Nabi, lalu mohon ampun kepada Allah, Allah insya Allah akan mengampuni. Lianna dzulman nafsil madhkur fiha yashmal kulla ma'siyah, karena sikap menzalimi diri sendiri yang disebutkan dalam ayat itu mencakup semua jenis maksiat. Thumma innaha tadulu 'alal istishfa' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat itu juga menunjukkan kebolehan meminta pertolongan kepada Nabi, meminta syafaat kepada Nabi. Ingat, meminta pertolongan itu artinya kita minta kepada Nabi supaya Nabi itu memintakan ampunan untuk kita. Bukan berarti kita menyembah Nabi ya. Sama kalau sekarang misalnya Anda datang ke seorang kiai, Pak Kiai, tolong doakan saya. Anda datang kepada ibu Anda, Ibu tolong doakan. Itu mirip seperti itu. Bukan berarti kita menyembah ibu kan? Bukan berarti kita menyembah kiai kan? Kita minta supaya Nabi itu mendoakan kita, ya, karena Nabi itu punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halatai hayatihi wa wafatihi, dalam keadaan hidupnya sekaligus wafatnya. Tuh, lihat. Ulama yang paham agama tidak membedakan hidup dengan matinya Nabi. Lianna kullan min fi'lil maji wal istighfar waqa'a fi siyaq asy-syart. Nah, ini yang belajar usul fiqih. Kalau perhatikan ayat tersebut, datang walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasul, itu memuat syarat ya, walau annahum, seandainya mereka ketika menzalimi mereka masing-masing, begitu ya, dan seterusnya. Wal fi'al fi siyaqi syart, dan bentuk kata kerja dalam konteks syarat ya dulu alal umum, itu menunjukkan keumuman. Jadi mau orang muslim, mau orang munafik, kalau mereka ingin bertobat, beriman kepada Nabi, Nabi memintakan ampunan untuk mereka, sama saja. Artinya mereka akan diampuni insya Allah. Kalau seandainya orang bermaksiat, menzalimi diri sendiri, bertawassul ke Nabi, kata Al-Quran, apakah musyrik? Tidak. Wal istishfa fi halil haya laisa fi khilaf. Meminta syafaat ketika Nabi hidup tidak ada perselisihan. Orang-orang Salafi sendiri membolehkan itu. Wa amma fi halil wafa, adapun dalam keadaan sudah wafat, fal wahhabiyun yamna'unahu, orang-orang Wahabi yang suka menolaknya itu. Beliau udah tahu, mutawahimin anal maut yahul duna tahaqquqi. Mereka mengira bahwa kematian itu menjadi penghalang gitu loh. Wa huwa ghalatun zahir, itu kesalahan yang jelas. Kata siapa? Kata Abdullah Siddiq Al-Ghumari, bukan kata saya. Di annal anbiya ahya'un fi qubur. Karena para nabi itu pada hakikatnya hidup di kuburannya. Yurzaqun bidalilil kitab was sunnah wal ijma, dengan dalil kitab, sunnah dan ijma. Lihat. Di antara sunnah misalnya hadis yang masyhur, tu'radu alayya amalukum. Amalan kalian itu diperlihatkan kepadaku. Lihat, hadis menyebutkan bahwa amalan kita itu diperlihatkan ke Nabi. Artinya Nabi nggak mati dong. Nabi itu hidup dengan ruhnya. Nabi hidup dengan ruhnya. Anda bertawassul kepada Nabi dalam keadaan hidup ataupun sudah wafat, sama saja. Nabi itu hidup. Hanya berpindah alam saja. Gitu ya. Tu'radu alayya amalukum. Kemudian, sebelum redaksi itu ada bunyi hadis, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Kehidupanku baik untuk kalian dan wafatnya diriku pun baik untuk kalian. Jadi kematian Nabi itu baik bagi kita, kehidupannya juga baik bagi kita. Menurut sebuah hadis, tu'radu alayya amalukum. Fama ra'aitu min khairin, apa yang aku lihat dari kebaikan, hamidullah, aku memuji Allah. Wa man ra'aitu min syarrin, dan apa yang aku lihat dari keburukan, istaghfarullah lakum, aku beristighfar untuk kalian. Itu Nabi di alam barzakhnya hidup, beristighfar untuk kita. Itu apa coba yang sekarang kalau orang mengatakan boleh kalau dalam keadaan hidup, tidak boleh ketika sudah mati. Apa alasannya? Itu namanya takhsis bi ghairi mukhassis. Anda mengkhususkan sesuatu tanpa ada pengkhusus yang jelas. Lihat, ulama sudah menjelaskan itu. Satu referensi ya. Sekarang saya akan beralih ke referensi lain untuk menunjukkan bahwa dalam hadis pun praktek tawasul itu sudah ada. Baik tawasul kepada Nabi ketika masih hidup maupun sudah wafat ya. Mungkin ini video agak panjang supaya Anda puas dengan dalil-dalil. Bagi orang-orang yang suka meragukan dengan alasan tidak adanya dalil. Oke. Lihat. Sebagai rincian tambahan, silahkan Anda baca. Ini buku bagus, tipis ya. As-Siratul Mustaqim fi Bayan Madhab Al-Muhaddisin fi Maltabasa Minal Mafahim. Lihat. Karangan Ahmad Nabawi.
Di sini ada bab tentang tawassul dan membuktikan dalil-dalil kebolehan tawassul dari sunnah, dari Al-Quran dan teks-teks para ulama muslim. Jadi sekali lagi ya, tawassul kepada wali itu artinya bertawassul dengan amal saleh mereka, dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan mereka itu nggak hilang dengan adanya kematian, maka bertawassul kepada wali yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu sama saja kebolehannya, karena amal soleh dan kedudukan itu nggak hilang dengan adanya kematian. Paham ya? Oke. Kemarin dari hadis sahih ya. Ini hadis masyhur dan sering dijadikan dalil kebolehan tawassul. Sebenarnya ini persoalan sudah selesai, tapi kita hidup di zaman di mana orang tuh ketika sudah banyak dalil masih minta dalil. Mau nggak mau kita harus sertakan ulang dalil ini. Udah banyak dibahas sama orang-orang NU nih. An Uthman ibn Hunayf, dari Uthman ibn Hunayf, anna rajulan darir al-basar atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang buta datang ke Nabi. Ud'ullaha ayu afiyani. Ya Rasulullah, mintalah, mohonlah kepada Allah supaya dia menyembuhkanku. Kata orang buta ini. Qala, kata Nabi, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta. Kalau kamu mau, aku akan berdoa. Tapi kalau kamu mau juga, engkau bersabar. Dikasih pilihan. Mau nggak aku doakan? Atau mau nggak kalau kamu bersabar? Wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun laka. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu bersabar. Nabi ngasih pilihan itu. Qala fad'u. Rasulullah, doain aja deh. Qala fa'amarahu ayyatawadda fayuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadzal du'a. Nabi kemudian merintahkan dia untuk berwudu, kemudian berdoa dengan doa ini. Nih doanya nih. Udah ada zaman Nabi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku menghadapkan diri kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmat. Lihat. Binabiyyika Muhammad nabi rahmat. Ya Muhammad, inni tawajjahtu. Ya Muhammad, lihat. Manggil ya Muhammad. Apa itu artinya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Bukan. Jadi kalau ada orang bertawassul, ya Sayyidina Husain, ya Sayyidil Badawi, itu bukan nyembah Sayyidina Husain, bukan nyembah Sayyidil Badawi, itu hanya sebatas panggilan semata. Minta kepada mereka supaya mereka mendoakan kita, gitu loh. Supaya mereka memintakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Begitu maksudnya, bukan menyembah ya. Berhusnuzon sama muslim. Kalau ada orang bilang begitu, bilang panggilan kepada seorang wali atau ke Nabi, ya Rasulullah, aghithna, ya Rasulullah, ya Muhammad, itu bukan menyembah Nabi. Tapi itu hanya sebatas memanggil supaya Nabi itu mendoakan kita. Doanya buat siapa? Doanya buat Allah semuanya, mengarah kepada Allah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya aku menghadapkan diri kepada Allah denganmu, bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, dalam hajatku yang satu ini, lituqdali, agar dipenuhi. Allahumma fasyafi'uhu fiyya. Lihat. Nah, kemudian ada penjelasan. Wa qad ittafaqal muhaddisun ala sihhati. Para ahli hadis sepakat dengan hadis kesahihan hadis ini. Siapa di antaranya? At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Maqdisi, Al-Munziri, Abdul Ghani Al-Maqdisi, An-Nawawi, Al-Dhahabi, Wal-Haythami, Ibnu Hajar dan lain-lain. Termasuk Ibnu Taimiyah mensahihkan hadis ini, hanya saja mereka menyebutkan bahwa ini hanya diperbolehkan ketika Nabi masih hidup. Kalau sudah mati enggak. Anda harus menyatakan alasan kenapa itu. Kita sudah menjelaskan alasannya bahwa dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal itu sama saja, karena ruhnya Nabi itu tidak mengalami kematian. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fis sabilillahi amwat bal ahya. Lihat, jangan kamu mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Quran mengatakan bal ahya, mereka itu hidup. Itu orang-orang yang mati syahid di kalangan umat Nabi Muhammad, apalagi nabinya. Orang yang syahid tadi dikatakan hidup, apalagi nabinya, masa dikatakan mati, begitu ya. Itu juga diantara dalil yang disertakan oleh Imam Siddiq Al-Ghumari untuk menyatakan bahwa Nabi itu hidup di alam barzakhnya dengan ruhnya, ya. Oke, itu sebagai bukti bahwa dalam sunnah pun ada landasan tawassul itu. Kemudian sekarang misalnya ada juga nih kutipan-kutipan, saya nggak tahu harus mengutip yang mana, karena banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kemudian yang menarik, Uthman ibn Hunayf sendiri, ada dalam sebuah hadis lain, dan hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir,
ada suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Utsman ibn Affan. Fakana Utsman la yaltafit ilaik. Utsman kemudian tidak menoleh, wala yanzur fi hajati. Falaqiya Ibnu Hunayf, kemudian dia bertemu dengan Ibnu Hunayf, Utsman ibn Hunayf tadi. Fasyaka dzalika ilaik, kemudian mengadu. Faqala Utsman ibn Hunayf. Utsman ibn Hunayf mengarahkan sahabat lain juga untuk bertawassul. Itil midha'a fatawaddu. Kamu datang ke tempat wudu, berwudulah. Tsumma til masjid. Kemudian datanglah ke masjid. Fasholli fihi raka'atain. Tsumma qul. Kemudian katakan. Jadi Utsman ibn Hunayf mengarahkan sahabat lain untuk bertawassul juga. Kalau tawassul itu musyrik, ngapain sahabat mempraktekkan itu? Doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin. Nabi rahmah, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fatuq li hajati wa tadhkur hajatak wa aruh hatta aruhu ma'ak, dan hadis yang lain. Hadis ini juga disahihkan oleh At-Tabrani, disetujui oleh Al-Baihaqi, Al-Mundhiri, Al-Haythami, dan lain-lain. Yang menarik saudara, ya, di zaman sahabat ternyata tawassul kepada Nabi, tadi kan dalam keadaan hidup. Ketika Nabi sudah wafat di alam kuburnya, ternyata ada juga praktik tawassul kepada Nabi dalam keadaan beliau sudah meninggal itu. Mana buktinya? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Imam Baihaqi dari riwayat Abi Salih As-Samman an Malik ad-Dar wa kana khazin Umar qala asaban nas qahtun fi zamani Umar ibn Al-Khattab. Suatu ketika ada qahtun itu kekeringan ya di zaman Umar ibn Al-Khattab. Faja'a rajul ila qabrin Nabi. Kemudian ada seorang laki-laki datang ke kuburan Nabi. Faqal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat di zaman Sayyidina Umar ini. Istasqillaha li ummatik fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu. Mereka celaka begitu ya. Fa'atahu Rasulullah fil malam. Tiba-tiba kemudian Nabi datang dalam mimpinya, faqala i'ti Umar fa'aqrihus salam. Datanglah ke Sayyidina Umar, kemudian bacakan salam. Wa akhbirhu annakum musqaun. Kemudian kabarkan bahwa kalian itu akan dilimpahi air hujan. Wa qul lahu alaikal kais fa'ata rajul Umar fa akhbaru fa baka Umar thumma qala ya rabb ma alu illa ma ajastu anhu. Wa qad sahha isnad hadhihi riwayat Syekhul Islam Al-Hafidz Ibn Hajar fil Fathah. Ibnu Hajar mensahihkan riwayat ini. Jadi ada seorang laki-laki di zaman Sayyidina Umar, seorang laki-laki di zaman Sayyidina Umar datang ke kuburan Nabi, bertawassul kepada Nabi. Sayyidina Umar tidak mengingkari. Seandainya itu kemusyrikan, apakah mungkin dibiarkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab? Ayo, dalil kebolehan tuh. Kemudian, lihat lagi, ada lagi seorang hafidh, seorang ahli hadis, Imam Tabrani, sekelas Imam Tabrani dan sahabatnya Abu Bakar ibn Al-Muqri, suatu ketika bertiga dengan teman yang lain namanya Abu Syekh di fi Madinati Nabi di Madinah, fadaqa binal waqt fawasalna dzalika al-yawm falamma kana waqtul isya hadartu ila qabri syarif wa qultu. Waktu Isya datang ke kuburan Nabi. Imam Tabrani nih, Imam ahli hadis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar. Lihat. Orang Salafi bilang, kenapa sih gak minta sama Allah langsung? Ulama itu tahu, saudara. Nabi itu perantara kita menuju Allah. Kalau sana itu kemusyrikan, ngapain mereka melakukan ini? Ya. Dan sekarang kita tidak mengharuskan orang ketika berdoa bertawassul kepada Rasulullah. Tidak harus. Tapi kalau ada orang bertawassul, jangan disesatkan, ya. Baik itu Nabi dalam keadaan masih hidup maupun sudah wafat. Karena buktinya ada nih ulama-ulama. Temannya Imam Tabrani bilang, ya Rasulullah ya Rasulullah lapar. Faqala li Tabrani. Imam Tabrani bilang sama temannya, ijlis, duduk. Fa imma ayyakuna rizq awil maut. Ima kita itu dapat rezeki atau kita mengalami kematian. Udahlah, pasrah aja kira-kira gitu. Faqumtu ana wa Abu Syekh fa hadara bab alawiyun. Datanglah seorang Alawi, fa fatahna lahu فَإِذَا مَعَهُ غُلَامَانْ بِقُفَّةٍ فِيهِمَا شَيْءٌ كَثِيرٌ وَقَالَ يَا قَوْمْ شَكَوْتُمُونِي إِلَى النَّبِي فَإِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ فَأَمَرَنِي بِحَمْلِ شَيْءٍ إِلَيْكُمْ. Datang dua anak pemuda bawa makanan kepada mereka setelah mereka bertawassul ke Nabi. Ya Rasulullah, kami lapar. Tiba-tiba datang orang ngasih makanan. Musyrik. Ini terlarang. Nabi sudah dalam keadaan di kuburannya ini. Oke. Banyak sekali ini. Masya Allah ya. Saya heran kenapa orang-orang itu yang merasa dirinya paling mengikuti salaf, ini benar ajaran salaf ini. Ajaran salaf, tawassul itu ajaran salaf. Ya. Sekarang teks-teks dari para ulama ahli hadis sepanjang zaman yang membolehkan tawassul. Lihat, saya akan bacakan beberapa aja ya, karena ini kita nggak cukup waktunya, apalagi di zaman sekarang orang pengen serba instan. Lihat, Ibnu Salah, ahli hadis terkenal sekali.
Muqaddimat Ibnu Salah itu buku yang dikaji sama para ahli hadis. Ibnu Salah dalam fatwanya, wa dzalika anna karamatil auliya min ummatihi wa ijabatil mutawassilina bihi. Karamat para wali di kalangan umat Muhammad wa ijabatil mutawassilina bihi fi hawaijihim wa aqibat tawassulihim bihi fi syara'ihim barahin lahu sallallahu alaihi wasallam qawati wa mujizatun lahu sawati. Jadi intinya kata Ibnu Salah, karamat para wali di kalangan umat Muhammad dan terijabahnya orang-orang yang bertawassul dengan mereka itu adalah bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Salah. Coba. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, "Tsumma yarji ila mauqifi qiblat wajhi Rasulullah fa yatawassalu bihi." Memberikan panduan nih kepada orang berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul. Fa yatawassalu bihi wa yastashfu bihi ila rabbih. Kemudian siapa lagi? Imam Taqiyuddin As-Subqi, dia menyebutkan dalam fatwanya, wallahul mas'ul ay wafiqana lima yurdihi bi Muhammadin wa alihi, dengan Nabi Muhammad dan keluarganya. Siapa lagi? Kemudian Al-Imam Badruddin Al-Aini yang punya kitab Umdatul Qari Bisyarah Sahih Al-Bukhari. Masya Allah, ulama besar itu. Dia menyebutkan dalam kitabnya, dengarkan ini. Faha nahnu nashra fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud wa nas'aluhu al-i'anata 'ala al-ikhtitam mutawassilan bin nabi khairil anam. Bertawassul dengan nabi sebaik-baiknya manusia. Wa alihi wa sahbihil kiram. Badruddin Al-Aini, ulama berkesembilan. Bid'ah itu. Imam Sakhawi sekarang dalam kitabnya Fathul Mughith bi Syarah Alfiyatil Hadits, dia menyebutkan Sayyidina Muhammad Sayyidul Anam kullihim wa wasilatuna, dia perantara kita. Menyebut wasilatuna wa sanaduna wa dzakhruna fi syada'idi wan nawazil. Imam Suyuti, kemudian siapa lagi? Oh, banyak sekali ini. Imam Qastalani, ulama abad ke-10 ya. Imam ahli hadis, ulama Qastalani. Nah, lihat fi kitab Irsyadus Sari, dia menuliskan, ya Sayyidi ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbik. Ya Rasulullah, aku menghadap kepada Tuhanmu denganmu, bertawassul dengan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi jami' umur Allahumma syafi'u fi wa fi salafi. Kemudian dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, dia juga menyebutkan wa amat tawassul bi, adapun bertawassul dengan Nabi ba'da mauti, setelah kematiannya, fil barzakh, di alam barzakh, fa huwa aktsar min ayyuhsa, itu terlalu banyak untuk dihitung. Ayudrak bistiqsa. Banyak contoh-contohnya disebutkan satu-satu nih, contoh-contohnya. Ya Allah ya Karim, kurang dalil apa coba ini? Ya, kemudian ada lagi sekarang misalnya dari Imam siapa itu? Murtado Az-Zabidi. Imam Murtado Az-Zabidi juga sama. Murtado Az-Zabidi yang pengarang Ithaf As-Sada Al-Muttaqin bi Syarih Ihya Ulumuddin. Ada di belakang saya kitabnya. 14 jilid segini. Imam Murtado Az-Zabidi menyebutkan dalam Syarih Ihya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil kainat, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil kainat wa ala alihi wa ashabihi ala immal huda, wa qad tawassaltu bihim. Aku bertawassul dengan mereka. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad, dengan keluarganya, dengan sahabatnya. Wa qad tawassaltu bihim wa bi musannifi hadzal kitab, dan bertawassul dengan Imam Ghazali. Jadi Murtado Az-Zabidi ketika marang Ithaf Sadatil Muttaqin bertawassul dengan Imam Ghazali yang punya Ihya Ulumuddin. Oh, besar ini. Terlarang itu bid'ah itu. Ayashfi Allahu maradhana wa maradhal muslimin. Semoga Allah menyembuhkan orang-orang sakit dari kalangan kita dan dari kalangan orang-orang muslim. Oke. Kemudian dia juga menyebutkan di salah satu halaman yang lain, juz 10, wa qad kana mujabad da'wah maqbul asy-syafa'ah wa dzakara ghairu wahidin an man tawassala bihi ila Allah taala. Jadi Murtado Az-Zabidi menyebutkan bahwa Imam Ghazali itu sosok yang diijabah doanya. Kemudian lebih dari satu ulama, katanya banyak ulama menyebutkan bahwa anna man tawassala bihi, barang siapa yang bertawassul dengan Imam Ghazali ilallah taala fi hajatin, dalam hajat, qudiyat lahu, dipenuhi hajatnya, bertawassul dengan Imam Ghazali. Wa ana mutawassilun bihi, dan aku sekarang bertawassul dengannya. Ilal Maula jalla sya'nu ayyu'ida alayya wa ala sairil mu'minin min barakati hadzal kitab wa mu'allifihi. Saya cukupkan demikian ya saudara-saudara sekalian. Dengan ini kita ingin menyebutkan bahwa
bertawassul itu ada landasan Qur'annya, landasan sunnahnya, praktek dari para ulamanya. Lalu Anda yang menyebutkan tawassul bagi orang mati itu terlarang, dalilnya apa? Gak boleh bikin bid'ah baru. Anda yang mengada-ngada nih atas nama agama, melarang sesuatu padahal agama membolehkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.